Salam saudara, damai Kristus beserta dengan Anda semuanya. Sampai ketemu dengan saya, Pendeta Purwanto, untuk menyampaikan materi pendalaman iman seri yang ketiga. Saya masih akan melanjutkan tentang Alkitab sebagai firman Tuhan dengan pembahasan lebih detail. Mari saya mulai dari kitab Perjanjian Lama, bahwa kemarin di seri 2 sudah menjelaskan tentang kitab suci dalam Perjanjian Lama. Nah, kalau kita lihat di bagian-bagiannya ada 39 kitab, masih ingat ya, dari Kejadian sama dengan Maleakhi. Nah, kitab yang keempat pertama yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu saya katakan kemarin sebagai kitab Tauratnya Musa. Itu berisi dari awal penciptaan Tuhan sampai kemudian manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian manusia berkembang biak, kemudian bagaimana kemudian Allah berupaya menuntun umatnya itu dari zaman Musa misalnya menuju ke tanah perjanjian Tuhan, itu di kitab Kejadian. Nah, Keluaran juga berarti cerita tentang keluarnya suatu umat Tuhan dari hukuman di Mesir, dituntun oleh Nabi Musa menuju ke Kanaan. Dan itu sampai Ulangan, mengulang-ulang. Kemudian kitab Yosua itu periode setelah zaman Musa. Kemudian Yosua, Hakim-Hakim, Rut itu masa-masa sebelum umat Tuhan Israel waktu itu belum memiliki raja. Nah, baru kemudian kitab 1 Samuel sampai 2 Samuel sudah menceritakan bahwa di umat Israel menghendaki adanya seorang raja. Itu sudah ada masa raja. Raja yang pertama itu Raja Saul, kemudian Raja Daud, Raja Sulaiman dan sebagainya. Itu kemudian diteruskan di sejarah kitab 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1, 2 Tawarikh, itu sekitar itu. Nah, sedangkan kitab Ester, Esra, Nehemia, yaitu kitab nabi-nabi yang menceritakan sekitar periode setelah umat Tuhan itu ya. Kemudian Mazmur itu berisi puji-pujian pada Tuhan ya, yang dikenal dengan pengarangnya adalah Raja Daud. Kemudian Amsal, ini kitab yang berisi kebijaksanaan, ini dikarang oleh Sulaiman ya, Raja Sulaiman. Nah, Pengkhotbah itu namanya Pengkhotbah. Jadi pada era itu nasihat-nasihat bijak itu dikumpulkan dalam kitab yang namanya Pengkhotbah. Kemudian Kidung Agung itu hampir sama ya, kidung-kidung atau puji-pujian atau syair indah yang berisi tentang pengakuan akan karya Allah. Kemudian Yesaya, Yeremia, Ratapan juga kitab. Yesaya itu nama orang, Yeremia nama orang, itu nabi besar, dan Ratapan itu ya berisi ratapan-ratapan pada zaman kitab Yeremia, karena umat Tuhan waktu itu sudah berkembang pesat tapi tidak setia pada Tuhan, sehingga Yeremia menyerukan ratapan, menangis, dia menyesali dosa umatnya untuk diajak kembali pada Tuhan. Kemudian Yesaya. Nah, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Zakaria, Maleakhi, itu kitab nabi-nabi kecil. Jadi kenapa dinamakan nabi besar dan nabi kecil? Karena memang nabi besar itu ya kitabnya, pasalnya banyak, sehingga dia dikatakan nabi besar, sehingga karangannya cukup panjang atau bekerja pada masa yang cukup lama, pada zaman kerajaan-kerajaan Israel ya. Sedangkan dari Daniel sampai Maleakhi itu nabi-nabi yang kecil, artinya nabi-nabi yang karyanya singkat, kemudian kitabnya juga tidak
begitu panjang. Nah, itu ada 39 kitab itu gambarannya. Nah, sekarang yang perjanjian baru di depan kemarin, bahwa Injil itu ada 4, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, 4. Kemudian kisah para rasul namanya sudah kisah, berarti itu bukan Injil, tapi adalah seperti sejarah. Jadi ini berisi perjalanan penginjilan sejak rasul-rasul sampai berkembangnya jemaat, terutama oleh Rasul Paulus yang terkenal itu. Nah, setelah itu surat kepada jemaat Roma. Jadi dari Roma, 1-2 Korintus, Galati, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, Timotius 1-2, Titus, Fileman, Ibrani, Yakobus, 1-2 Petrus, 1-2 Yohanes, 1-2-3 Yohanes, itu isinya semua surat bentuknya. Jadi di perjanjian baru itu yang tidak surat adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kemudian kisah para rasul, plus yang terakhir Wahyu, itu berbentuk kitab. Jadi sebagian besar itu isinya surat. Ya, mungkin kalian berpikir aneh, mosok kitab juga isinya surat, tapi jangan salah dulu, ini suratnya Rasul Paulus, surat tentang orang yang mengikuti Yesus, kemudian menyaksikan tentang imannya. Dan kesaksian imannya itu menguatkan jemaat yang lain, seperti jemaat di Roma, di Korintus, jemaat di Galati, jemaat di Efesus, jemaat di Filipi, jemaat di Kolose, jemaat di Tesalonika, pada anak didiknya Timotius, kepada Titus, kepada Filemon, kepada orang Ibrani, kepada surat dari Pak Yakobus, surat dari Rasul Petrus, surat dari Rasul Yohanes, dan surat dari Rasul Yudas. Nah, surat kok kenapa masuk kitab? Karena surat itu tidak sembarang surat. Isinya sangat dalam, menyaksikan tentang karya Yesus. Jadi dia bercerita, bersaksi bagaimana imannya percaya pada Yesus. Makanya ini kitab suci karena menceritakan karya Tuhan. Nah, misalnya kalau kalian bisa buka ya, misalnya surat Paulus pada Timotius itu sampai 4 pasal. Jadi bayangkan kalau zaman dulu masih model ngirim surat paling kan 1 halaman, 1 lembar folio atau kertas buku tulis ya, dilipat masukkan amplop. Kalau sekarang nggak umum ya, paling ya WA itu kan. Nah, tapi sampai panjang sekali ya, karena waktu itu begitu. Nah, itulah tentang makna kitab suci yang berbentuk surat, dan kemudian wahyu pada Yohanes. Jadi kitab kita itu bentuknya bermacam-macam. Ada yang berbentuk kidung pujian, ada yang berbentuk sejarah suci, ada yang berbentuk surat, ada yang berbentuk syair-syair indah. Nah, itu seperti itu. Itu jenis-jenis macam-macamnya. Dan ditulis oleh rasulnya sendiri, ditulis oleh muridnya sendiri Yesus, atau oleh orang lain, misalnya Lukas. Ini kalau kalian buka di daftar isi, ini ditulis oleh Dr. Lukas, ditujukan pada Theophilus, ya, seorang pejabat tinggi yang disegani waktu itu. Jadi Dr. Lukas menceritakan tentang kesaksiannya yang ia tahu tentang Yesus. Maka dia nulis 2 kitab, yaitu Lukas Injil, kemudian kisah para rasul itu yang ia tulis. Nah, jadi jelas ya bahwa kitab suci kita itu tentang isinya memang bermacam-macam. Nah, sekarang saya singgung sedikit, memang kitab suci kita orang Kristen Protestan berbeda sedikit dengan kitab sucinya orang Katolik, ya. Nah, kalau orang Katolik itu di antara perjanjian lama sama perjanjian baru itu ada namanya Deuterokanonika, ya. Salah satu misalnya ada kitab Tobit, Yudit, ya, ada kitab Makabe dan sebagainya. Nah, oleh orang Katolik itu masih diakui sebagai kitab suci. Tapi oleh orang Protestan, karena kitab itu hanya berisi sejarah tentang ya perjuangan orang-orang Kristen pada abad setelah
jemaat pertama, maka itu dianggap hanya kitab sejarah saja, tidak kitab suci ya. Sehingga tetap diakui sebagai kitab sejarah penting, tapi tidak dimasukkan sebagai kitab suci. Tapi orang Katolik masih mengagungkannya sebagai kitab suci, yaitu tidak apa-apa karena itu memang keyakinan ya. Makanya kita kan berbeda dalam kitab suci. Sehingga di kitab orang Katolik ada tambahan di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, namanya Deuterokanonika. Ada Deutero itu di luar atau di luar kanon yang diakui bersama itu ya, seperti itu. Nah, saya kira itu untuk sesi yang ketiga kita tentang Alkitab sebagai atau kitab suci sebagai firman Allah. Nah, biarlah semakin memberi pemahaman yang baik tentang kitab kita. Sekali lagi, kitab suci itu suci dalam pengertian bukan berarti dia jatuh dari langit, tidak, tapi berisi tentang firman Allah. Firman adalah perkataan atau apa yang diucapkan oleh Allah. Nah, tentu ini tidak semua berisi Allah langsung ngomong, dia yang nulis, tidak. Tapi seperti saya katakan kemarin, yang nulis itu adalah banyak sekali orang pada zaman yang berbeda, situasi yang berbeda, konten yang berbeda. Tapi kita yakin itu memberikan pemahaman yang baik, yang memberi pemeliharaan iman dan menguatkan sebagai iman. Mari kita junjung dengan sungguh-sungguh apa kata firman Tuhan. Nah, demikian saudara pertemuan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.